balik lagi di Kursus Salon Murah. Di video kali ini mau jawab pertanyaan lagi. Kebetulan tadi pagi banget ada yang nanya sama aku. Jadi pertanyaannya kayak gini, Kak, bener gak sih kalau tempat itu bawa hoki kalau kita buka salon? Pertanyaannya bagus banget. Tonton video ini sampai habis. Nah, aku jawab berdasarkan pengalamanku sendiri ya. Aku nggak tengok-tengok pengalaman orang lain. Ini berdasarkan yang aku jalani. Jadi dulu ya, sedikit cerita. Dulu zaman-zaman aku kuliah itu aku sudah buka salon, tapi aku itu masih sewa ceritanya. Masih sewa, kebetulan masih belum bisa beli tempat sendiri, karena kan kalau kita cari tempat di pinggir jalan itu kan harganya ember-emberan tuh. Jadi ceritanya dulu waktu zaman aku kuliah, aku tuh sudah punya salon, geng, ceritanya. Makanya di umurku yang 33 tahun ini sudah settle banget istilahnya ya. Karena aku merintisnya itu sedari dini. Nah, aku sewa saat itu di daerah mana ya itu? Krian. Oh, kalau kalian rumahnya yang jauh-jauh dari tempat gini pasti kan nggak tahu istilah kasarnya itu ke arah mana itu, barat atau timur ya? Ini dah. Mana? Sana barat. Mana? Pokoknya mendekati Timur. Timur. Iya. Gak salah loh. Karena aku buta peta ya, anggap aja lah kalau dari rumahku itu sekitar 30 menitan kalau dari tempatku. Nah, singkat cerita, tempat itu tuh bisa dibilang bagus enggak, biasa banget istilahnya tuh, kayak rumah zaman dulu di pinggir jalan punyanya warga sekitar situ, tapi kosong. Kalau orang lihat waktu zaman aku dulu itu sudah kayak rumah hantu beneran, karena nggak ada yang sewa, disewain murah-murah gitu. Nah, karena dibilang layak huni ya layak huni, nggak layak huni juga nggak layak huni, karena kan saat itu kotor banget dan aku dapat sewa harganya murah nih ceritanya. Karena saat itu dulu aku masih zaman kuliah itu kan aku ya kuliah, ya kerja juga ikut orang, terus nyambi buka usaha salon. Tapi dulu tuh untungnya aku tuh selalu punya nasib baik, alhamdulillahnya. Jadi aku sewa itu tempat dengan pikiranku ketika aku libur kuliah atau saat aku senggang, aku akan jaga salon. Nah, itu aku punya partner kerja itu dia juga mengerti salon, tapi dalam tanda kutip dia ini apa namanya, warrior ya, kalian pasti tahu lah warrior, tapi dia tuh baik banget sama aku. Jadi masa-masa itu kita istilah kasarnya itu bagi hasil, tapi dengan catatan aku adalah pemodalnya ya. Pemodalnya, tempat itu benar-benar aku rombak sedemikian rupa sampai benar-benar bersih dan aku buka lah di situ. Nggak jauh dari situ itu ada tempat karaoke. Dulu ya, masih era-era zaman bukan sekarang, itu tahun 2009 kalau nggak salah ya. Ya 2009 itu tempat karaoke itu kan jarang. Adapun pasti itu rame gitu loh, dan aku masih ingat banget di dekat tempat karaoke itu punya salon itu, padahal ya salonnya biasa aja, aku buka harga itu murah-murah ya. Dan kalian tahu nggak, ramenya minta ampun. Padahal saat itu masih potong rambut itu aku patok harga itu 10.000 kalau nggak salah ya, 10.000 kalau nggak salah, 10.000 atau di bawah 10.000, aku sedikit lupa lah. Orang saat zaman itu tuh semuting rambut itu masih 50, 70, 80, sekitar segitu harganya. Itu rame banget, aku jalanin itu sekitar aku sewa 2 tahun. Terus singkat cerita
apa namanya, pengen ku perpanjang lagi lah ya, karena kan aku saat itu kuliah aku masuk malam, aku ekstensi kan, ambil programnya ekstensi. Jadi untuk para pekerja kayak begitu. Jadi di pertengahan jalan menuju 2 tahun itu aku sedikit crash dengan partner kerjaku. Namanya kita usaha ya, beda kepala itu pasti ada aja masalah. Apalagi kalau satu badan 2 kepala itu jadi masalah, satu pengen ke sana, satu pengen ke sana. Yang seharusnya dua-duanya harusnya lurus, tapi itu juga bisa timbul suatu masalah. Akhirnya kerjaanku berantakan, kuliahku juga berantakan, pekerjaanku yang di luar berantakan, yang menyebabkan akhirnya aku resign dari pekerjaanku ya. Dulu aku bekerja di salah satu showroom mobil di tahun-tahun itu. Keluar, akhirnya aku fokus kuliah sama pekerjaanku, karena kan aku sudah kehilangan partnerku karena ada satu masalah itu tadi. Nah terus singkat cerita nggak tahu bagaimana, karena kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya orang di belakang kita itu seperti apa. Jadi tempat itu mau ku perpanjang lagi ceritanya, tapi kok ya delalanya sama yang punya ini nggak boleh disewa lagi, dengan alasan katanya mau dirubuhin tempatnya, mau dibangun ulang, katanya begitu. Sedangkan aku tahu nih riwayat yang punya tempat itu secara perekonomian itu seperti apa, aku ngerti. Cuman karena ya aku berpikir ya mungkin mau disewa orang lain atau bagaimana, secara kan apa namanya itu, aku sudah menjalani di situ kan, memang posisinya itu rame banget salonku, karena kan hampir nggak ada salon di sekitaran situ kan. Nah terus habis itu udah aku pindahin, aku cari tempat lagi. Aku cari tempat saat itu aku sudah larinya ke arah Surabaya. Kalau yang tadi aku sebutkan itu masih arah wilayah Sidoarjo tapi yang pinggiran ya. Aku lari ke wilayah Surabaya karena saat itu aku selesai bekerja di showroom mobil. Aku kebetulan dapat tawaran kerjaan yang sesuai dengan mata kuliahku. Jadi aku jalanin itu karena kan aku tipikal orang yang aku nggak mau diem ya. Terus aku sewalah di tempat itu, dan aku nyari partner join juga, partner join untuk jaga salonku, karena kan aku juga statusnya masih bekerja di tempat, istilah kasarnya bekerja yang sesuai dengan bidang kuliah yang aku tekuni ya. Dapatlah itu, aku dapat warrior juga. Nah singkat cerita aku sewa di Surabaya, terus ternyata nggak sesuai dengan apa yang aku mau. Padahal aku sewa itu harganya fantastis banget ya. Menurutku di saat itu harganya mahal, dan memang orang bilang juga mahal di tahun-tahun itu gitu loh. Karena terletak di perumahan yang lumayan, bukan lumayan lagi, memang bisa dibilang elite juga ya. Makanya buat harganya itu tinggi. Di pikiranku saat itu, wah customerku ini maksudnya banyak duit semua lah, ini itulah istilahnya. Ternyata di luar ekspektasiku, malah yang datang ini bawa semir sendiri kayak gitu-gitu. Nah istilah kasarnya itu nggak cocok dengan harga yang aku sewa itu tadi. Ibarat tuh pekpok lah kalau bahasa Jawa nih. Terus di situ aku sudah mulai kerasa nih, oh ini nggak beres nih. Singkat cerita aku jalan-jalan lah nih ke tempat dimana aku sewa pertama kali. Ternyata usut punya usut itu ditempatin sama partnerku dulu ya, si warrior itu. Tapi ya sudahlah, mungkin itu rezekinya dia kalau dia bisa sewa di situ. Terus dari sini kan kita bisa tarik garis ya. Terkadang tempat itu sangat mempengaruhi. Setiap tempat itu bawa aura tersendiri buat kita, cocok-cocokan. Ada tempat yang mewah banget ya, mewah sekalipun kalau nggak cocok sama kita, nggak akan bisa bekerja sama dengan baik ya. Usaha jadi berantakan, salon nggak terlalu ramai, nggak seperti dulu
Aku kadang sampai mikir loh, oh ternyata dulu di tempatku yang istilah kasarnya itu biasa aja, bahkan hampir dikatakan ya salon menengah ke bawah lah ya itu, tapi setiap hari itu ada terus. Tapi kenapa giliran aku sewa di tempat yang jauh lebih bagus, istilahnya harganya juga lebih mahal, ternyata nggak sesuai dengan yang aku mau gitu loh. Makanya kalau kalian buka usaha salon terus kalian itu sewa tempat, harus kalian perhatikan dulu itu tempatnya bonding nggak sama kita. Kalau kalian merasa nggak bonding sama hati kalian, ya jangan diterusin, jangan dipaksakan karena kalian gimana nih harus buka salon nih, harus kejar waktu nih, ini itu enggak. Malah terkadang dulu ya, ini aku cerita apa adanya aja. Papaku punya tempatku yang sekarang ini, yang ruko 2 lantai ini. Itu kan nggak jauh sebenarnya dari tempat aku yang sewa yang sebelumnya, yang salonku sangat ramai dekat tempat karaoke itu. Tapi dulu aku kan kiblatku ya selalu itu area Surabaya. Karena apa? Pekerjaanku yang utama ya, aku ngantor, aku harus ke Surabaya. Jadi aku mencari saat itu yang nggak jauh dari tempatku, supaya apa? Aku ngontrolnya lebih dekat ketika aku jam istirahat, ataupun ketika aku lagi nggak ketemu klien, aku bisa nih datang ke salonku, aku bisa jaga salonku. Pikiranku saat itu di situ ketika aku sudah tidak sewa yang di sana. Nah, tapi papaku ini punya nih di sini 2 lantai, nggak kepake, kosong. Kan papaku itu usaha ayam broiler ya. Jadi papaku kayak usaha ayam broiler, jadi kayak setor di ini loh, apa, kayak tempat makan gitu-gitu kan, lumayan itu ya. Jadi tempat ini dulu diisi papaku sama pickupnya. Terkadang itu kalau over di dekat rumahku kan memang ada satu untuk tempat untuk ngepul ayam broiler kan ya. Kalau sudah di sana itu full, itu ayam terkadang ditaruh di ruko sini. Jadi ruko ini udah kayak kandang ayam, padahal bangunannya itu istilah kasarnya itu kokoh lah ya, megah lah, untuk harusnya kelasnya itu untuk disewa-sewa Alfamart kayak gitu, Indomaret kayak gitu-gitu. Nah, karena sempat mau disewa Alfamart di sini sama Indomaret, itu tidak diperbolehkan, peraturannya itu tidak diperbolehkan sama warga sekitar, karena kan banyak toko-toko kecil di sini, takutnya itu nanti kalah saing atau ya sejenisnya lah. Makanya itu dibiarkan kosong sama papaku, malah ditempati pickupnya sama ayam-ayamnya kalau overload di gudang ayam maksudnya. Nah, akhirnya aku waktu di Surabaya itu sudah mulai putus asa nih, nggak tahu lagi mau gimana. Jadi akhirnya uangku tuh habisnya itu untuk sewa jatuhnya, malah gak ketutup omset, gaji operasional, gaji pegawai segala macam itu nggak ketutup sama sekali. Tapi karena aku orangnya nggak ini, apa namanya, kalau orang bilang tuh nggak patah semangat, habis jatuh yuk jalan lagi. Tapi ya dengan mental yang nggak karu-karuan istilah kasarnya, aku sampai lupa yang namanya orang lain sudah pada nikah, tapi aku nggak mikir seperti itu. Akhirnya aku tuh balik kandang di mana aku udahlah aku pulang aja. Sudah sempat mau tutup salon nih, karena aku lebih memberatkan pekerjaanku saat itu, karena memang pekerjaanku saat itu sangat menghujani uang untuk diriku sendiri. Jadi menurutku itu adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Sedangkan saat itu di salon omsetnya nggak karu-karuan, jadi kita merasa ini nggak cocok nih, nggak nyocok nih, aku harus kokot istilah kasarnya. Tapi mikir lagi, karena kan aku ini anak tunggal, aku tidak punya saudara, jadi orang tua aku nggak ada yang temenin setiap hari. Aku hampir jarang banget pulang. Aku pulang itu seminggu sekali, di hari Minggu atau di hari Sabtu malam aku pulang, Minggu pagi aku sudah pergi lagi, terus saja begitu. Akhirnya kan orang tua aku mungkin kesepian ya, jadi di rumah itu kosong. Makanya aku
sudah mulai berpikir juga nih gimana orang tuaku, sedangkan apa sih yang aku cari juga, istilah kasarnya tuh ya kerja, maksudnya ngurus orang tua juga ngurus orang tua, apalagi kan aku juga anak tunggal kan. Terus aku balik kandang nih ceritanya, dan aku tuh lihat, oh iya ya, kan itu ada ruko nih papaku yang nganggur ceritanya ya, yang dipakai tempat untuk parkir ayam ini yang sekarang aku tempatin ini. Jadi saat itu aku ada inisiatif, kan kampusku itu sama rumahku itu cuman 10-15 menit aja, jadi relatif dekat. Saat itu masih belum lulus kalau nggak salah, belum lulus tapi sudah lulus ya, aku lupa ini deh. Terus aku pindah ke sini, aku bersihin semuanya, pindah sini dengan perlengkapan yang sisa-sisa yang bekasnya aku sewa-sewa kemarin ya. Aku pindah ke sini sambil aku bisa ngurusin orang tua aku, rumah juga kosong segala macam. Terus akhirnya pindah ke sini, kok ya istilah kasarnya itu lumayan. Tapi aku saat itu juga sambil bekerja juga. Jadi aku cari satu pegawai campster. Jadi aku ajarin, aku suruh jaga salonku di sini. Urusan potong-potong itu semuanya aku yang pegang. Dia hanya sekedar ngebantuin aku aja. Tapi giliran misalkan aku ada pekerjaan di luar yang mengharuskan aku tidak di salon, aku akan keluar, maksudnya ngurusin pekerjaanku. Begitu setiap hari sampai akhirnya di titik dimana ternyata lumayan nih, istilah kasarnya omsetnya lumayan nih setiap bulannya. Akhirnya aku tuh memberanikan diri untuk resign dari pekerjaanku yang dulu. Tapi dalam tanda kutip resignnya itu aku lebih ke freelance, dan bosku masih mengizinkan aku bekerja, hanya sekedar kayak ada kasus-kasus gitu baru aku kerja lah, karena kan koneksiku banyak saat itu. Terus habis itu aku buka sini. Kalau aku di sini lagi, maksudnya lagi ada klien, aku nggak ada di sini. Tapi kalau lagi nyantai-nyantai baru aku di sini. Terus saja aku jalani sampai hari ini. Jadi ketika kita berpikir ya, kalau kita mempunyai usaha salon di pinggir jalan sekalipun, itu tidak menjanjikan keuntungan ataupun rame tidaknya salon kamu. Terkadang kalau kita salah memilih, kita anggap aja di pinggir jalan, tapi orang hanya sekedar lewat lalu lalang, kita nggak ditoleh. Malahan terkadang yang istilah kasarnya di jalan-jalan kecil, di gang-gang, itu terkadang orang jauh lebih milihnya yang seperti itu. Karena apa? Orang mikirnya relatif dekat. Jadi ketika kalian mempunyai usaha salon, misalkan salon kalian ini di rumah, masuk gang gitu, tapi customer kalian ini banyak, ya sudah, kalian nggak usah berpikiran untuk pindah dari situ. Karena ketika kalian pindah dari situ, belum tentu rezekinya sama. Karena setiap rumah membawa rezeki sendiri-sendiri. Bonding enggaknya sama kita itu pengaruh banget. Aku ngomong kayak gini berdasarkan fakta. Aku sudah mengalami gitu loh. Dari pindah ke sini itu beda-beda rezekinya. Gitu. Jadi istilahnya itu jangan kalian termakan omongan itu maksudnya gini. Terkadang kalian misalkan salon kalian ini di gang, tapi salon kalian ini rame. Terus ada 1-2 orang mengatakan, kok nggak buka di pinggir jalan aja sih mbak, biar lebih banyak yang tahu dan lain-lain bla 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 bla. Memang benar pikiran seperti itu, tapi ada kalanya kita juga harus berpikir jernih. Berpikir jernih dalam artian, iya kalau rezekinya sama. Orang istilah kasarnya di dalam gang aja orang sudah rame, kenapa aku harus nyari tempat lain? Terkadang kalau orang sudah merasa tinggi, sudah merasa egonya keluar, dia akan keluar dari zona itu tadi, dia akan mencari tempat lain. Karena aku dulu juga ngalamin hal-hal seperti itu, makanya ya gimana ya, selagi istilah kasarnya dapurmu masih ngebul,
semua kebutuhan rumah tanggamu atau anak-anakmu ini tercukupi dengan baik, biaya sekolah dan lain-lain, itu sudah dikatakan kamu sukses dan kamu, salonmu bisa menutupi itu semua. Ibarat katanya tuh, iya kamu sukses menjalani pekerjaan kamu itu, usaha kamu itu, nggak bangkrut, omset juga stabil karena semuanya ketutup gitu loh. Jadi ya jangan terpancing dan terpacu omongan orang yang mengharuskan kamu ini malah nanti jatuhnya begini. Ya kalau nggak bonding loh, kalau tempat itu bonding sama kamu sih tidak apa-apa. Ini aku berdasarkan apa yang aku alami. Jangan sampai kalian ngalami sewa sudah berpuluh-puluh juta tapi 1 bulannya itu nggak nyucuk. Karena salon itu bisa dititeni, geng. Karena aku sudah puluhan tahun ya istilah kasarnya. Kalau kita buka di satu tempat, awal-awal buka ini ruame ini kayak antri sembako. Kadang orang itu mau nyoba dulu, ya, nyoba sih, penasaran, bawa potong rambut, bawa keribat, bawa catok, istilah kasarnya, penasaran sih. Gue lewat ngerti rasanya, tapi entah itu ndak cocok sama kepribadian kita, ndak cocok sama selera fashion tata rambutnya dia akan kembali ke asalnya ya kembali ke salon-salon dimana yang sesuai dengan harganya dia. Biasanya itu seperti itu. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena aku sudah ngalami pernah nih satu ketika ada, mungkin dia sudah coba salon baru yang lebih bagus tempatnya dari tempatku. Kalau untuk tempat sih istilah kasarnya ya sama lah ya, podo-podo rukun nih. Tapi mungkin secara interior itu mungkin lebih bagus ya. Terus nyobalah ke sana dengan harga yang mungkin lebih tinggi ya. Dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya nggak lama itu dia datang ke sini lagi dengan cerita dari A sampai Z. Duh kono loh mbak, ada salon baru mbak, tak aku nyobain ke sana, aku potong rambut dan lain-lain. Ternyata gini, halah, mek cuma niku tok loh mbak, mek menang viral tok ini itu. Nah, orang itu seperti itu loh. Dan untungnya aku itu tidak sambut gayung dalam arti nggak terlalu kutanggepin. Oh iya, itu cuma gitu aja. Coba kalau aku sambut gayung, ini sudah berkepanjangan berjilid-jilid. Nah, penasaran. Jadi pada dasarnya ya, nggak wong soge, nggak wong kere, setengah soge, setengah kere, anggapannya lo ya, bahasa nih kalau kita ngomong kasar lo ya. Semua akan mencari harga yang termurah. Aku di tempat yang begini aja yang di atas ya, terkadang itu bawa semir sendiri. Loh itulah murah sih. Kok pira modalnya itu? Lu mbok ambil untung akeh lu ambil untung 10-20% udah cukup. Nah, biasanya ada pemikiran seperti ini kalau orang-orang tajir melintir, tapi ya enggak semuanya ya. Enggak semuanya, khususnya biasanya lah ada orang ngomong kayak gini tuh mereka pintar dagang atau enggak dia dagang itu, biasanya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini ya kita harus mikir juga. Karena hidup itu tidak setahun 2 tahun. Kalau kita diberi umur panjang, rezeki berkelimpahan, itu kan hidup itu terus berjalan. Otomatis hal-hal seperti itu kita harus mikir. Ya. Jadi kalau salon kalian di rumah sekalipun, kalian harus bersyukur. Jangan pernah kalian tolak-tolak nasib orang lain karena prosesnya itu tidak sama. Jangan kalian samakan enak ya itu sudah punya tempat sendiri, ruko sendiri. Belum tentu hatinya itu bahagia, kalian tahu nggak? Aku ngomong kayak gini tuh berdasarkan ya pengalamanku sendiri, berdasarkan pengalaman teman-temanku di luar sana. Kayak kita aja yang punya tempat sendiri tuh ada aja. Terus yang tidak ada masalah itu bisa jadi masalah. Kadang itu makanya kita itu perlunya kita itu sharing dengan teman sejawat, teman seprofesi. Untuk apa? Terkadang kita tuh tidak bisa apa-apa itu kita pikir sendiri, akhirnya kita stres sendiri.
Kita perlu sharing dengan orang yang istilah kasarnya kita percaya, orang yang sejauh dengan kita, seprofesi dengan kita, yang mengerti alur cerita nih. Kalau orang buka usaha salon ini itu, kalau kita punya partner ataupun teman curhat yang enak, pikiran itu jadi agak-agak tenangan. Karena kalau kita mikir sesuai dengan apa yang orang lain mau, buka di sana, stres sendiri loh. Karena orang usaha itu ndak gampang. Orang usaha itu akeh puyeng nih. Sopo sih ngomong orang usaha itu enak? Enak di sawang, enak di delo. Kalau kalian nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa ya bahasa? Enak dilihat aja. Tapi kalau kalian terjun langsung, aduh, ini koyok kadang ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Komplit. Semuanya komplit puyengnya. Jadi segala sesuatu itu sawang sinawang. Ya. Kalau kalian ya mikirlah ketika kalian mau buka usaha salon, jangan terburu nafsu. Meskipun kita ada uang sekalipun, simpan uangnya. Untuk apa? Untuk kelangsungan diri kita sendiri. Ojo langsung mbok tokno kuwabe untuk usaha kalian. Ya mari ngono mau ajur. Ajure apa? Kurangnya prediksi. Karena kita tidak pernah tahu nih ke depan itu kita seperti apa. Kita tidak tahu nih ke depan itu kita bakalan ngadepin apa. Karena orang ini macam-macam. Nggak semua orang itu suka sama kita. Nggak semua orang suka dengan usaha kita. Nggak semua orang juga suka dengan sifat dan kriteria kita. Ya, jadi itu juga kita harus pikir. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Kalau misalkan nih musuhi usaha kita katakanlah, tapi kita masih baik-baik aja, alhamdulillah. Tapi kalau sudah menyerang personal itu sudah bahaya. Ya, jadi kalian harus benar-benar dipilih ya. Karena ini ada satu cerita lagi nih, durasinya agak panjang nih Ken. Temenku ada sewa di satu tempat ya. Di sebelah tempatnya ini disewa sama kayak tempat makan gitu. Tempat makannya ini rame. Tempat makannya ini rame, sebelahnya ini tempatnya temanku. Jadi singkat cerita, mungkin loh ya, mungkin sebelahnya ini mau disewa lagi sama yang tempat makan ini tadi. Karena mungkin juga harganya nggak cocok atau bagaimana, kan kita juga nggak tahu ya. Disewalah sama temenku. Belum sebulan ini, nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Tiba-tiba kacanya yang dia pasang itu meletek sendiri. Nah, nggak ada angin, hujan pun nggak ada, apalagi petir nggak ada. Kaca itu bisa meletek sendiri, kayak rengat, kayak punyaku kayak gitu. Terus lagi hari berikutnya ya, karena kan di dalam situ dia tinggal di situ, tinggal di lantai 2. Jadi kamar ada yang ketok-ketok, terus kayak gitu. Dibuka pintunya, nggak ada orang. Malam-malam di dalam rumah itu cuman ada dia sama capsternya doang, dan itu pun beda kamar. Dipanggil capsternya itu, dia posisi lagi tidur. Siapa yang ketok-ketok? Nah, coba kalian pikir. Ada lagi, tiba-tiba di depan salonnya itu ada apa sih ini namanya, tanah kayak, jadi tanahnya itu kayak agak merah-merah gitu. Entah itu tanah kuburan atau tanah kebun atau tanah apa, nggak tahu deh aku. Besokannya nggak ada orang. Padahal nih ya, secara dia sponsornya itu gila-gilaan dalam arti marketingnya. Segala media sosial dihajar, itu pun satu hari cuman satu. Kadang nggak ada, belum sebulan itu. Harusnya opening itu rame. Terus lagi, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pintunya itu loh, ini sendiri, karena kan pintu dia itu kayak, kalian tahu nggak yang didorong ini loh, kayak biasa di bank-bank tuh. Pintunya itu gini sendiri. Padahal ketebalan pintunya ini tebel banget, kayak kelasnya di bank tuh, nggak tahu tuh berapa mili tuh. Goyang sendiri. Setiap kali menjelang maghrib. Jadi setiap hari itu dia hidup penuh dengan ketakutan.
ketakutannya itu karena kok nggak wajar. Dibilang deket makam juga kagak, padahal sebelah-sebelahnya itu ya ada kosong, terus ada lagi yang sebelah sana ada diisi gitu, kayak ruko berjajar gitu. Nah tuh kayak gitu tuh. Jadi suatu ketika dia juga menemukan hal yang aneh. Hal yang anehnya itu katanya, kalau ruko-ruko biasanya kalau berjajar itu depan itu kan kayak paving tuh. Ada beberapa paving ini yang kayak nyembul ke atas kayak berantakan gitu loh. Dia pikir itu ada orang, maksudnya kayak dari pihak ruko-rukonya itu, maksudnya manajemennya itu benerin air kah atau instalasi apa yang mengharuskan paving ini diambil. Ternyata tapi habis itu dikembalikan, tapi posisi itu nggak rapi gitu loh. Dia nggak berpikir sampai segitunya, pikirannya itu selalu positif. Nah setelah dia ngeliat itu, kok makin hari itu maksudnya surem banget salonnya. Dia ini gergesan badannya itu loh, tiba-tiba kayak menggigil gitu. Sakitnya itu aneh, jam-jam tertentu itu sakit, entah itu perutnya yang sakit, entah itu kepalanya sakit, entah itu punggungnya yang berat, pokoknya ada aja. Belum sebulan aja dia begitu. Terus yang dia sakit-sakit itu dia sudah jalan 2 bulan. Dia masih belum ngerasa, karena istilahnya dia merasa dia sudah bayar nih, mau nggak mau dia harus buka kan. Dia tuh sakit-sakitan, ceklah nih ke dokter. Dokter ngomong itu nggak sakit, sampai dia ini apa ya bahasa, bukan ronsen apa sih, MRI ya atau apa ya, pokoknya yang cek seluruh badan itu loh. Nah itu dia bilang semuanya sehat, jantung sehat, paru sehat, wis kabeh itu sehat, nggak ada sakit sama sekali. Akhirnya nggak tahu apa ya, dia ini nanya ke orang pintar kalau nggak salah di daerahnya dia bilang katanya di situ itu ada buulnya. Aku sih nggak tahu pasti ya, maksudnya model-model buul itu ya apa aku nggak ngerti. Sudah mau menyerang personal maksudnya dianya, karena ada yang ngincar tempatnya dia, mau dibeli ternyata, tapi masih belum cocok harga sama yang punyanya itu loh, masih belum cocok harga. Dan usut punya usut, ternyata sebenarnya itu untuk menyerang yang punya ruko supaya sakit-sakitan, akhirnya rukonya dijual gitu. Nah tapi berhubung sudah disewa orang, jadi dia juga ikut kena. Di samping itu juga memang dikerjain itu yang nyewa itu tadi, ya temanku itu tadi. Dan terus yo sampai mana tadi, sorry ngangkat telepon. Akhirnya sama si orang pintar ini tadi disuruh ninggalin tempat itu, padahal itu sewa 1 tahun ya 1 tahun kalau nggak salah. Suruh ninggalin, mau masih ada sisa sewa atau enggak, dan nggak usah diambil uangnya, nggak usah diminta sisanya. Akhirnya karena dia kan juga orang tuanya juga sayang banget dengan nyawanya, semua orang pasti juga gitu, akhirnya ditinggalin. Kalian tahu nggak, setelah itu, setelah diringkesi barang-barangnya ya diberes-beresin, ibarat kata dia sudah vakum dulu karena trauma kan, sudah mulai menyerang personal kan, sembuh. Aneh nggak tuh? Sembuh dia, padahal sebelumnya itu kayak dia tuh uring-uringan, palanya itu katanya setiap hari mumetnya itu mumet nggak jelas, padahal uang ada ya, keluarganya juga bukan keluarga yang nggak punya, uang ada, mobil ada, semua ada. Cuman minusnya itu dia, yaitu tadi dia sewa tempat kan. Gitu loh, setiap hari mumet, marah-marah. Jadi pegawai nggak ada yang betah, pembantu nggak ada yang betah. Terus lagi sakit-sakitan, sakitnya itu sakit nggak jelas. Keluar dari situ loh sembuh. Aneh bin ajaib, tapi itu memang ada kayak gitu. Aku juga nggak tahu bergurunya di mana. Kalau tahu bergurunya di mana, udah berguru aku. Ilmunya kayak gitu, hebatnya dibikin sampai kayak begitu loh.
aku yang ngeliat temenku kayak gitu antara heran, kasihan, dan kaget. Ada loh, istilah kasarnya itu magic yang bener-bener itu sampai sebegitunya. Karena aku lihat sendiri, katanya tuh sininya tuh berat banget, berat. Terus perutnya itu sakit, katanya tuh di dalam perutnya itu kayak kamu, kalau kalian pernah hamil ya, kalau kalian pernah hamil, kalau bayi kalian nendang-nendang tuh, nah kayak gitu katanya rasanya. Padahal gak hamil nih dia tuh. Begitu ngerinya persaingan gegara tempat loh. Makanya kalian kalau sudah punya tempat sendiri, sudah alhamdulillah, jangan terlalu memaksakan kehendak. Terkadang itu ya, ini contoh yang terakhir tadi ya, bukan partner, istilahnya bukan kompetitor salon, sebelahmu dewe terkadang sing ngeresek. Nah, bukan kompetitor salon itu istilah, bukan saudara juga, bukan teman juga, yang orang lain yang pingin satu tempat itu, akhirnya dia dibegitukan tuh. Ngeri nggak tuh? Ngeri banget kalau kalian ngeliatnya paling nggak tega. Sampai badan ini kurus loh. Untung aja keluar dari situ pelan-pelan, sedikit demi sedikit dia ini sudah kembali lagi, sudah sehat lagi. Dan akhirnya sekarang dia sudah dapat tempat lagi, sewa. Ya alhamdulillahnya sudah baik-baik aja, sudah normal kembali. Halo? Ya. Nah. Sik geng, sorry sambil ngecek transferan ada yang beli motor. Jadi guys, kalian tuh harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Kalau sudah mulai menyerang personal, kalian harus hati-hati. Makanya terkadang itu ya, makanya tak sesam. Halo? Wes masuk. Jangan sampai kejadian di kalian. Kalau sudah maksudnya di tempat sih ya, kayak meletek ini meletek itu, sudah biarin aja lah. Tapi kalau sudah sampai menyerang diri kita sendiri, itu taruhannya nyawa. Karena orang zaman sekarang tuh nekat banget. Apa karena di dunia ini sudah banyak manusia, aku juga nggak ngerti deh ya. Penting kalian hati-hati, kalau milih tempat juga hati-hati, dilihat dulu cocok nggak sama kitanya. Jangan asal aja, supaya apa, kita itu tetap sehat, itu yang paling penting ya. Oke, tetap semangat buat kalian pelaku usaha salon. Jangan pernah kalian merasa kalian ini sendiri. Kalau kalian mau cerita apa aja, kalian bisa sharing sama aku. Kalian juga bisa sharing pengalaman, sharing produk, sharing apapun itu. Terus terima kasih buat kalian yang udah nonton.